apa pejabat ini kita salah satu penyakit yang sering terjadi dalam pilkada atau pemilu itu keberpihakan ASN. Bagaimana Bapak sebagai pejabat mungkin bersama Sekda atau apa untuk mewanti-wanti para ASN itu tetap bersikap netral meskipun dia sudah punya pilihan, tapi dia tetap memposisikan diri sebagai ASN yang netral dalam prestasi. Baik, terima kasih penggemar Tribuner di mana saja berada. Ketika pilkada ngada ini dikumandangkan dan coba digelorakan dengan sebuah semangat persaudaraan, semua mata masyarakat Nusa Tenggara Timur tertuju kepada Kabupaten Ngada. Kenapa? Ada hal yang menarik yang luar biasa. Kenapa? Karena teman-teman, saudara-saudara kita, senior kita yang bertarung di Kabupaten Ngada secara genealogis merupakan satu kesatuan. Itu tidak terbantahkan. Dan kami melihat aparatur sipil negara, pertama mereka sangat dewasa sekali dalam menentukan pilihan-pilihan kepada paslon yang selama ini ataupun yang selama ini berproses, itu mereka sudah tahu. Dan sudah tahu, tetapi dari sisi regulasi lain sebagainya itu dilarang melakukan politik praktis di dalam praktek-praktek kepegawaian. Ini yang dilarang secara regulasi. Tetapi yang perlu disadari, mereka tidak kehilangan hak politik apapun terhadap 5 putra-putri yang terbaik. Dan ini di mana-mana, di berbagai tempat, di berbagai forum, kami bersama dengan Pak Sekda selalu menghimbau aparatur sipil negara harus berdiri di atas segala-galanya dan menjadi aparatur merah putih untuk semua paslon, sehingga di situ ada sebuah kepastian pelayanan publik yang tidak boleh terbelah. Ini yang perlu kami jaga. Tetapi masyarakat yang ada sangat dewasa sekali, sangat dewasa dan berpengalaman dalam mengikuti tahapan-tahapan pilkada yang secara langsung sudah dialami beberapa periodisasi, dan ini adalah periodisasi yang ketiga yang ketiga. Dan ini sangat-sangat bagus. Dan kami bersama unsur pimpinan DPR dan Forkopimda dan masyarakat mau menjadikan Kabupaten Ngada sebagai sebuah laboratorium demokrasi lokal yang sangat jenius berbasis kebudayaan. Dan ini hanya terjadi di Kabupaten Ngada. Nah, ini hal menarik ketika kami melakukan ada kunjung Bawaslu di situ dengan pendampingan unsur Forkopimda. Itu kita memberi sebuah pemahaman bahwa praktek demokrasi politik lokal yang terbaik yang mampu misah antara netralitas AS, kami yakin ada di Kabupaten Ngada. Saya kembali ke Pak Ketua Dewan. 5 putra terbaik untuk calon bupati dan masing-masing calon bupati dan bupati sudah ada di depan mata masyarakat yang ada. Artinya salah satu dari mereka, pasangan ini bakal menjadi bupati yang ada untuk 5 tahun ke depan. Kira-kira Bapak sebagai anggota, sebagai ketua dewan yang juga kita bisa katakan representasi dari masyarakat yang ada, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh salah satu yang pemenang ini untuk ini ada 5 tahun ke depan untuk kemajuan Kabupaten Ngada? Oke, ini Bung Moderator, di pertanyaan ini kan kemudian saya tidak boleh omong sebagai tim sukses toh, tapi baik, ini sebagai Ketua DPR harus menjawab itu dengan jujur bahwa terlepas dari sebuah proses politik yang tinggal 1 bulan lebih ini, bahwa tanggal 9 pasti ada seorang pemimpin yang terlahir dari salah satu dari 5 paket ini. 5 paket ini tentunya oleh regulasi, syarat-syarat regulasi sudah dipenuhi dan teman-teman KPU dan Bawaslu sudah meriksa syarat-syarat mereka, artinya dari syarat-syarat itu mereka siap resmi dan sah menjadi calon, bukan lagi bakal calon. Nah, berikan waktu kepada mereka, diberikan waktu pada mereka oleh undang-undang itu hampir 3 bulan untuk mengkampanyekan visi misi. Maka dalam situasi yang kemudian tidak normal ini, kalau aturan normal kita dengan kampanye ribuan orang, tetapi karena situasi pandemi COVID, maka peraturan PKPU membatasi jumlah
peserta kampanye dalam rapat pertemuan terbatas itu 50 orang. Memang hal yang kemudian lucu dengan pengeras suara yang cukup besar, dengan ruangan yang kemudian diatur rapi, tetapi duduk dengan standar COVID 1 meter, lalu mendengarkan menggunakan masker. Tetapi hal itu baik supaya kemudian kita terbiasa dengan yang namanya, karena kesehatan masyarakat menjadi hal yang lebih penting. Bukan berarti politik tidak penting, tapi dua berjalan seiring, karena itu sebuah proses yang harus dilewati. Tetapi siapapun yang kemudian pemenang, tentunya orang yang paket yang paling menarik perhatian masyarakat atau mencuri perhatian dari masyarakat dengan konsep-konsep, dengan ide-ide yang tentu untuk ke depan ngada seperti apa tentunya. Dan ini mereka punya tim, teman-teman punya, ada yang punya konsultan politik, malah ada yang punya tim pakar untuk menyusul visi misi. Nah, tinggal bagaimana visi misi ini jangan terlalu melambung toh, tetapi bagaimana juga mesti membumi, karena situasi kita mesti berdamai dengan situasi yang sekarang ini yang namanya pandemi ini. Sehingga bagi saya, ya, bagaimana konsep atau visi misi dari paket calon ini kemudian cukup berdamai dengan situasi pandemi ataupun recovery ekonomi pasca pandemi, karena kapan kita tidak tahu kapan pandemi ini kemudian berakhir. Saya lanjut dulu Pak Ketua. Pemerintah pusat, pemerintah melalui KPU sebagai pemilik hajatan ini itu sudah menawarkan untuk kampanye daring. Itu kampanye daring ini kan terkait dengan pandemi ini. Tapi sepertinya peminat untuk menyelenggarakan kampanye daring ini tipis sekali. Artinya sedikit sekali peminat. Alasannya karena itu belum hal baru dan belum terbiasa. Bagaimana di Ngada? Apakah juga sudah melakukan kampanye daring? Pada kampanye daring ini taruhlah kapan saja bisa buat. Memang untuk sementara saya diskusi dengan teman-teman penyelenggara, belum ada yang mau menggunakan kampanye itu, tetapi saya yakin pada titiknya mereka akan menggunakan ini. Karena ketika titik-titik karena kampanye proses pilkada ini harusnya kan September, tetapi karena pandemi ini maka diundur ke Desember. Ngada ini kan tidak terlalu luas juga. Ini putra-putra Ngada juga asli juga, mereka sudah injak semua ini. Dan ketika mereka bosan ada ketemu dengan masyarakat, saya pikir pada saatnya mereka akan menggunakan cara ini, karena ini cara ini efektif. Dan para ya tribuner juga banyak yang ada di dalam situasi ini, karena anak-anak muda semua yang tidak gaptek, yang pada saatnya bisa mempengaruhi orang lain dengan cara-cara ini. Dan kita harapkan dengan diskusi kita sore ini ya menggerakkan para paket calon untuk kemudian menggunakan cara-cara daring untuk bagaimana menyadarkan atau mempengaruhi pemilih untuk kemudian memilih mereka, atau mungkin memaparkan visi misi mereka dengan cara yang sederhana ini. Ini mungkin maka bagian dari yang tidak terlepas dari proses politik ini. Ya, hari ini saya pikir Poskupam sudah memberikan pelajaran untuk teman-teman paket calon, terlepas di Ngada mungkin di semua, karena tribuners dari Poskupam ini bukan cuma di Ngada, di seluruh NTT bahkan di Indonesia, supaya kemudian seluruh dunia supaya kemudian mempengaruhi begitu Bu Ketka.